Kembalinya Raja Serigala. Bab 257 lebih dari cukup untuk menindasmu. Chen Fan mengisi semangkuk besar anggur dan berkata, lumayan, selamat telah menjadi anggota prajurit Serigala. Sejak saat ini, kita semua adalah saudara, saudara yang berbagi hidup, mati, dan susah bersama-sama. Mata Luo Yue sedikit merah, dan dia berkata, ya, bos. Setelah ibunya meninggal, Luo Yue menjadi orang yang tidak memiliki teman. Ia berpikir bahwa setelah menenangkan ibunya, ia akan membunuh musuhnya dan kemudian pergi untuk menemani ayahnya. Namun, Chen Fan lah yang mengubah hidupnya. Di saat-saat tergelapnya, pria di depannya lah yang membantunya. Mulai sekarang, kalau ada yang mati, pastilah dia, Luo Yue, yang mati lebih dulu. Kebahagiaan harus dinikmati oleh anak tertua terlebih dahulu. Itulah janjinya. Dia mengangkat mangkuk besar dan meminumnya sekaligus. Meskipun airnya keruh dan pedas, membuatnya berkeringat, dia menggertakkan giginya dan bertahan. Wang Dacui, bawa dia ke kamp pelatihannya sendiri. Perintah Chen Fan. Ya. Wang Dacui datang ke Luo Yue dengan cepat. Halo, gadis, namaku Wang Dacui, dan aku manajer anjing di sini. Wang Dacui memperkenalkan. Apa? Anjing? Pelayan? Luo Yue terkejut. Wang Dacui berkata tergesa-gesa, manajer semua Mastiff Tibet di sini. Luo Yue tersenyum manis. Kemudian, Wang Dacui memotong sepotong daging anjing dan berkata, apakah Anda mau sepotong? Luo Yue tahu bahwa itu adalah daging anjing, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak makan daging anjing. Wang Dacui menggelengkan kepalanya, saya tidak ingin memakannya yang sudah dimasak, saya harus memakannya mentah. Baiklah, silakan ikuti saya. Wang Dacui membawa Luo Yue ke sebuah kamp pelatihan dan berkata, silakan. Ruangan ini adalah tempatmu berlatih. Mendesis. Luo Yue memfokuskan pandangannya ke ruangan di depannya dan bertanya, apa yang ada di sana? Anda akan mengetahuinya begitu Anda masuk. Luo Yue berjalan masuk dengan hati-hati. Wah, pintunya tertutup. Aduh. 5 Mastiff Tibet menatap Luo Yue dengan penuh semangat. Mulut Luo Yue berkedut dan ekspresinya berubah drastis, sialan. Di sisi lain, Yan Wufeng duduk di tanah dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Bos, saya kalah. Berarti saya bisa keluar sekarang. Lagi pula, dia mengerti prinsip bahwa pemenang adalah raja dan yang kalah adalah musuh. Chen Fan meregangkan tubuhnya dengan malas dan melihat ke arah pintu, aku di sini, tepat pada waktunya. Yan Wufeng juga melihat ke arah pintu, dan saat ini seorang pria muda dengan pakaian compang camping masuk dari pintu. Dia memegang tulang domba di tangannya dan menggigitnya beberapa kali setiap 2 langkah. Ia menggiling tulang sampai menjadi berkilau seperti mangkuk porselen putih. Hantu-hantu kelaparan terlahir kembali. Reaksi pertama kaum muda. Chen Fan melirik Yan Wufeng yang frustrasi di sebelahnya dan berkata, kamu tidak perlu aku mengajarimu cara melakukannya, kan? Yan Wufeng mengangkat bibirnya sedikit dan berkata sambil tersenyum, beri aku semangkuk penuh anggur dan aku bisa menghadapinya dalam 1 menit. Chen Fan memasang ekspresi kosong di wajahnya. Ia kembali ke ranjang bambu, menyilangkan kaki, dan mulai tidur. Yan Wufeng melipat tangannya, meniup slogan-slogan, dan menunggu pemuda itu masuk. Pemuda itu memakan 2 gigitan tulang domba dan berjalan cepat menuju Chen Fan. Bos, apakah Anda punya daging domba panggang utuh? Tanyanya sambil tersenyum licik. Chen Fan menutup matanya dan tidak menjawab. Pemuda itu menggaruk kepalanya dan berkata, kalau kamu tidak menjawab, ya tentu saja tidak ada apa-apa. Hei! Yan Wufeng berteriak tidak puas, tidakkah kau lihat ada seseorang di sampingmu? Pemuda itu melirik Yan Wufeng, lalu berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, halo, nama saya Dao Feng. Dan kamu? Yan Wufeng menatap Dao Feng dari atas ke bawah. Aku tidak bisa mengalahkan Luo Yue, tetapi bagaimana mungkin aku tidak bisa mengalahkan pengemis yang kelaparan ini? Nama saya Yan Wufeng. Wow, kamu Yan Wufeng, saudara Yan. Dao Feng menatap Yan Wufeng dengan kagum. Hal ini membuat Yan Wufeng kesulitan mengatasinya. Apakah kamu mengenalku? Yan Wufeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Blade menggelengkan kepalanya, aku tidak mengenalnya. Lalu mengapa kau bersikap seolah-olah kau sangat mengenalku? Yan Wufeng benar-benar terdiam. Dao Feng menyeringai, panggil saja aku saudara Yan, kalau begitu kita saling kenal, kan? Lagi pula, saudara Yan tampan dan ramah, dan sekilas dia adalah pahlawan. Wajar saja jika orang seperti itu disebut saudara Yan. Benarkah, saudara Yan? Dao Feng tampak tidak berbahaya. Saudara Yan sangat puas ketika mendengar sanjungan Dao Feng. Tidak buruk, kamu anak yang baik, kamu bisa bicara. Tiba-tiba, Yan Wufeng menggelengkan kepalanya dan segera menyadari, mohonlah. Berhentilah bicara omong kosong dan bertarunglah denganku. Bab 258 kamu menipuku. Bertarung. Blade bertanya dengan tidak percaya. Ya, mari kita bertarung. Apakah kamu melihat semangkuk anggur di sebelah bos? Yan Wufeng menunjuk ke mangkuk anggur itu. Begitu. Dao Feng melirik meja di sebelah Chen Fan. Tepatnya, saya melihat potongan daging di atas meja. Dia menjilat bibirnya. Bos sudah mengaturnya. Kamu dan aku akan bertarung, dan pemenangnya akan masuk.
Mata Dao Feng berputar dan dia menatap Yan Wufeng dari atas ke bawah. Kemudian dia tersenyum dan berkata, kakak Yan memang pandai bercanda. Lihatlah lengan dan kakiku yang kurus, bagaimana mungkin aku sebanding dengan kakak Yan. Namun, dibandingkan dengan Dao Feng dan Yan Wufeng, lengan dan kakinya terlihat agak kecil. Saat keduanya bertemu, mereka melihat ada perbedaan kekuatan yang besar dan mereka tidak sebanding. Yan Wufeng tidak berpikir begitu. Aku sudah menindasmu sejak kamu masih kecil. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang harus aku ganggu? Itu urusanmu dan tidak ada hubungannya denganku. Yan Wufeng membusungkan dadanya. Berhentilah bicara omong kosong dan berkelahilah. Dao Feng mundur selangkah dan menatap Yan Wufeng dengan ketakutan di wajahnya. Saudara Yan, aku bukan tandinganmu. Jika kau melawanku, reputasimu akan hancur. Menghadapi. Yan Wufeng mencibir. Jika dia tidak kalah dari Luo Yue, dia mungkin akan mempertimbangkan martabat heroiknya. Namun, setelah kalah dari Luo Yue, dia kehilangan muka. Jangan bicara omong kosong. Satu kata saja, lakukan. Yan Wufeng melangkah maju. Dao Feng bagaikan anak ayam yang dikelilingi oleh seekor elang, dan berkata dengan nada lemah, Saudara Yan, apakah kita harus bertarung? Benar sekali, kata Saudara Yan dengan tegas. Dao Feng menggertakkan giginya, menundukkan kepalanya dan berkata, Saudara Yan, bukankah kamu baru saja ingin minum semangkuk anggur itu? Baiklah, Saudara Yan, saya menyerah, dan kamu pergi saja minum semangkuk anggur itu. 5 hari lagi aku akan berusia 18 tahun. Aku tidak bisa minum. Aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi pergilah minum. Menyerah. Yan Wufeng jelas sangat terkejut. Kau benar-benar mempermalukan bos. Kenapa bos memilih pecundang sepertimu? Bah, sampah. Dia memegang pisau di tangannya, berjalan ke arah Chen Fan, dan berkata, Bos, anak ini tidak berguna. Jika dia tidak melawan, dia akan menyerah. Sebelum Yan Wufeng bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah belati diarahkan ke lehernya. Bos, saya menang. Yan Wufeng. Dia benar-benar bingung, lalu dia meraung dengan marah. Wah, kau mempermainkanku dengan cara yang kotor, ya. Yan Wufeng benar-benar pusing. Anak ini telah bertindak seolah-olah dia bukan tandingannya, menyanjungnya dengan berbagai cara, tetapi pada saat terakhir, dia berbalik dan menggigitnya. Sungguh rubah yang licik. Blade menyeringai dan berkata, Saudara Yan, caranya tidaklah penting, yang penting adalah tujuannya. Jelas, aku berhasil. Sekarang kau adalah tawananku. Aku telah mencapai tujuanku. Kamu. Yan Wufeng ingin membantah, tetapi merasa tidak berdaya. Dia ceroboh. Jangan bicara omong kosong, kau sudah gagal. Dao Feng menusuk leher Yan Wufeng dengan ujung pisaunya. Oke, bagus sekali, bagus sekali. Yan Wufeng tertawa marah, Blade, ya. Kau sangat kejam. Tunggu saja, aku belum selesai denganmu. Blade menyingkirkan belatinya dan berkata, untungnya, kita adalah kawan. Jika kita adalah musuh, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengatakan ini. Kamu. Yan Wufeng sangat marah hingga dia muntah darah lagi. Bos, Blade datang ke sini untuk melaporkan bahwa Blade memenangkan pertempuran ini. Chen Fan berdiri perlahan dan berkata, ya, kamu akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuanmu. Kamu adalah serigala, serigala yang licik. Terima kasih atas pujiannya, bos. Dao Feng menjilat bibirnya dan berkata, anggur dan daging di atas meja. Semuanya milikmu, kata Chen Fan. Terima kasih, bos. Blade segera mulai melahap makanannya. Semangkuk sup putih itu bahkan lebih mengenyangkan. Dia tidak tampak seperti pria yang berusia kurang dari 5 hari. Setelah makan dan minum, Chen Fan meminta Wang Dacui untuk membawanya ke ruang pelatihannya. Dalam perjalanan, Wang Dacui membawa sepotong daging anjing, yang membuat Dao Feng meneteskan air liur. Wang Dacui melepas salah satu mata anjing itu dan berkata sambil tersenyum, mau makan. Blade, aku mau. Ini, makanlah ini. Wang Dacui menyerahkan mata anjing itu kepada Dao Feng, siap memberinya peringatan. Tanpa diduga, Dao Feng langsung menelan semuanya sekaligus, lalu bertanya dengan ekspresi tidak puas, ada lagi. Sialan, dia orang yang kejam. Sekarang Wang Dacui tidak bisa berbuat apa-apa. Bab 259 Xiao Xiao hilang. Bos, aku kalah. Yan Wufeng menundukkan kepalanya karena frustrasi. Ia mulai belajar tinju pada usia 5 tahun, menjadi terkenal pada usia 15 tahun, dan kini ia bahkan dapat melontarkan 11 pukulan dalam satu tarikan napas, yang membuatnya menjadi ahli tinju. Namun meski begitu, ia kalah dari Luo Yue dan Dao Feng berturut-turut. Yang lebih memalukan lagi adalah aku dikalahkan oleh Blade Lian bahkan sebelum aku sempat bertarung dengannya. Sungguh menyebalkan. Menurutmu di mana kekalahanmu? Tanya Chen Fan. Dalam pertarungan dengan Luo Yue, kekuatan dan kekuatan tinjuku jelas lebih unggul darinya. Aku berencana untuk melawannya dalam pertarungan jarak dekat, tetapi aku tidak menyangka kecepatannya begitu cepat sehingga aku lengah. Adapun bocah Blade itu, dia benar-benar menipuku. Kamu masih belum menyadari kekuranganmu. Kata Chen Fan. Apa maksudmu? Yan Wufeng bingung. Setiap kata yang diucapkannya benar. Jika diberi kesempatan lagi, ia merasa tidak akan menderita kerugian apapun. Namun tidak ada obat untuk penyesalan di dunia.
Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kekuatanmu lebih tinggi dari Luo Yue? Chen Fan melanjutkan. Tentu saja. Yan Wufeng menjawab dengan tegas. Ide yang gila. Chen Fan menyesap tehnya. Bahkan jika kamu tidak melakukan kesalahan dan tidak bertarung dengan Luo Yue dalam pertarungan jarak dekat, menurutmu berapa peluangmu untuk memukulnya dengan pukulan? Yan Wufeng. Jelaslah tidak mungkin dia bisa memukul Luo Yue dengan satu pukulan. Justru karena dia tidak bisa mengenai sasaran dengan serangan jarak jauh, maka dia memutuskan untuk membiarkan Luo Yue mendekat sehingga dia bisa terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengannya. Sayangnya kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Juga, apakah kamu benar-benar berpikir Blade lebih lemah darimu? Chen Fan menatap Yan Wufeng. Yan Wufeng mengangkat kepalanya dengan tajam dan berkata, saya berhak berbicara tentang ini. Blade bajingan. Dia memanfaatkanku saat aku tidak memperhatikan dan menipuku. Jika dia bertarung denganku secara langsung, dia pasti bukan lawanku. Chen Fan tersenyum, tak bisa berkata apa-apa, bagaimana jika aku katakan bahwa di antara kalian bertiga, Blade adalah yang terkuat. Senyum Yan Wufeng tiba-tiba terhenti dan dia tampak ketakutan. Bos, apakah Anda bercanda? Dengan penampilannya yang seperti pengemis kecil, dia adalah yang terkuat di antara kita. Benar sekali. Chen Fan menjawab dengan tegas. Sudut mulut Yan Wufeng berkedut. Dari tatapan mata Chen Fan, dia bisa tahu bahwa ini benar. Bos, saya tidak mengerti, kata Yan Wufeng. Ingat, Blade punya banyak kepribadian. Dia bisa sekejam harimau, setia anjing, sejahat rubah, dan penurut kucing. Dia melihat karaktermu dengan jelas sejak pertama kali melihatmu. Kamu ceroboh dan terus terang, dan kamu tidak peduli dengan detail saat melakukan hal-hal besar. Dia telah menemukan cara untuk menghadapimu. Pertama-tama dia berpura-pura tidak bisa mengalahkanmu, lalu menyanjungmu agar kamu benar-benar rileks, dan akhirnya, saat kamu benar-benar rileks, dia memberimu pukulan yang mematikan. Katakan padaku, apakah orang seperti ini menakutkan? Mendesis. Yan Wufeng merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Setelah mendengar analisis bosnya, dia tiba-tiba merasa bahwa Blade muda ini memang pantas dengan reputasinya. Selain itu, pikirkan baik-baik, ketika dia menghunus pisaunya, apakah kamu merasakan sesuatu? Chen Fan terus bertanya. Sudut mulut Yan Wufeng berkedut lagi. Para ahli selalu memiliki indera persepsi bawaan, dan ketika menghadapi bahaya, mereka selalu bereaksi lebih cepat daripada orang normal. Akan tetapi, dia tidak merasakan tanda-tanda bilah pedang itu keluar. Dengan kata lain, pisaunya tidak terlihat. Ibumu adalah orang yang kejam. Yan Wufeng mengakuinya secara langsung. Pertama, dia memulai dengan kepribadian dan kelemahan saya, membuat saya lengah, lalu dia membunuh saya secara diam-diam hanya dengan satu pukulan. Apakah ini yang dimaksud pepatah, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu meninggal? Yan Wufeng bergidik. Dia adalah seorang pria yang, pada saat ini, memiliki belati di tangannya yang dapat membunuhmu 2 kali dan Luo Yue sekali. Kali ini, Yan Wufeng tidak membantah. Chen Fan menepuk bahu Yan Wufeng, tahukah kamu mengapa aku ingin kamu bertarung? Temukan kelemahan Anda. Yan Wufeng tiba-tiba menyadari dan berkata, Bos, saya tahu arah usaha saya di masa depan. Chen Fan mengangguk, Wang Dacui, bawa dia ke ruang pelatihan. Setelah mengatur ketiga orang, Chen Fan bersandar di kursinya dan bersiap untuk beristirahat. Pada saat ini, ibu mertuanya menelepon, dan hanya beberapa patah kata saja membuat Chen Fan menangis. Chen Fan, Xiao Xiao hilang. Bab 260 Keberadaan Putri. Di kantor sekolah, Chen Fan sedang duduk di kursi. Ibu mertuanya, ayah mertuanya, dan beberapa guru berdiri di sampingnya dengan kepala tertunduk. Di antara mereka, seorang guru bertubuh tinggi kurus mengenakan kacamata dengan gemetar membawa 3 cangkir teh dan memberikan satu kepada Lin Xiulan dan satu kepada Xiao Wenchang. Saat dia hendak menyerahkan cangkir ketiga kepada Chen Fan, tangannya gemetar semakin hebat. Tuan, silakan minum teh. Pria di depannya bernama Zhang Xi, kepala sekolah baru di Sun Xin Primary School. Pada awalnya, mantan kepala sekolah Li Qingyu dan Ma Huangchong dicopot dari jabatan mereka oleh Qian Shoufu dan Jiang Wuxian karena menyinggung Chen Fan. Karena kontribusinya dalam menjamu Xiao Xiao di awal tahun ajaran, ia dipromosikan dari direktur menjadi kepala sekolah. Status dan kedudukanku saat ini semuanya diberikan oleh dewa yang ada di hadapanku. Dan hari ini, putri Tuhan menghilang tepat di bawah hidungnya. Dia tidak bisa berhadapan langsung dengannya. Saya bahkan tidak berani menghadapinya. Chen Fan menutup cangkir tehnya, menatap Zhang Xi dan bertanya, apa yang terjadi? Zhang Xi sangat takut hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya, Tuan. Tuan, ada hutan kecil di sebelah sekolah. Tidak ada pengawasan di sana. Putri Anda terakhir terlihat di sekolah di hutan sana. Kami sudah mengirim orang untuk mencari di hutan itu berkali-kali, tapi, tidak ada tanda-tanda putrimu. Kembalikan senyumku, kembalikan senyumku. Lin Xiulan menarik celana Zhang Xi dan menangis terseduh-seduh. Itu salahmu. Sekolahmu tidak mampu mengendalikan situasi. Kaulah yang kehilangan Xiao Xiao. Kembalikan cucuku, kembalikan cucuku. Jika terjadi sesuatu pada Xiao Xiaoku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Hati Zhang Xi sudah bergetar, dan ketika dia mendengar bahwa dia belum selesai denganmu, dia sangat takut hingga ingin bunuh diri.
Yang terhormat orang tua, sekolah punya andil besar dalam masalah ini. Pengawasan keamanan kami kurang memadai. Kami merenungkan ini dan menyalahkan diri sendiri. Tolong kendalikan emosimu. Hal yang paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk menemukan cucumu. Xiao Xiaoku, di mana kau? Kalian semua, yang menyebabkan cucuku menghilang. Lin Xiulan sama sekali tidak mendengarkan Zhang Xi dan terus menangis dan memukul. Xiao Wenchang menarik Lin Xiulan dan berkata, jangan menangis. Masalah apa yang bisa diselesaikan dengan menangis? Menemukan Xiao Xiao adalah kuncinya saat ini. Lin Xiulan sama sekali tidak mendengarkan Xiao Wenchang, dan bahkan mulai mencengkeram wajah Xiao Wenchang. Saat ini, ponsel Chen Fan. Ding aling. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk. Wah, kamu sombong sekali. Aku sudah mengirimimu pesan 3 hari yang lalu, mengatakan bahwa aku ingin bertemu denganmu di Hotel Dahao. Aku tidak menyangka kamu benar-benar tidak datang. Aku tidak bisa mengundang orang-orangmu, jadi bolehkah aku mengundang putrimu? Putrimu ada di Aula Hongkuan. Datanglah ke sini secepat yang kamu bisa. Aku akan memberimu waktu 10 menit. Wah. Chen Fan menamparkan meja, cangkir teh di atas meja langsung pecah, dan salah satu sudut meja kayu terjatuh. Membuat suara keras. Suara itu membuat Zhang Xi sangat ketakutan hingga ia terjatuh berlutut. Bahkan ibu mertua yang menangis itu memandang Chen Fan seolah-olah dia telah melihat hantu. Mengapa dia begitu kuat kali ini? Pada saat ini, hati Chen Fan terasa seperti tungku yang menyala. Hunggar Jim, kamu mau binasa, aku akan memuaskanmu. Ia tidak menyangka bahwa 3 hari lalu ia menerima undangan dari Hunggar Jim. Ia mengabaikannya saat itu, tetapi pihak lain menculik putrinya. Karena pihak lain ingin mati, maka puaskanlah dia. Chen Fan berdiri, dan Zhang Xi sangat takut sehingga dia berlutut dan mundur 3 langkah. Tuan, saya tahu saya salah. Saya akan segera menelepon polisi. Chen Fan melirik sekilas lalu berkata, tidak perlu. Setelah berkata demikian, dia mendatangi Xiao Wenchang dan berkata, ayah, bolehkah saya menggunakan kunci mobil? Xiao Wenchang menyerahkan kunci mobil kepada Chen Fan tanpa ragu-ragu. Bawa ibu pulang dulu. Aku akan menjemput Xiao Xiao. Kamu tidak perlu khawatir. Juga, jangan beritahu Simo tentang ini untuk saat ini. Xiao Wenchang mengangguk berulang kali, oke, kami mengerti. Ledakan. Kemarahan Chen Fan tiba-tiba meledak, dan pada saat berikutnya dia bergegas ke gerbang sekolah secepat yang dia bisa tanpa ragu-ragu, membuka pintu BMW, dan masuk. Dengan sekali injakan pada pedal gas, mobil BMW itu melesat keluar bagaikan kuda liar yang berlari kencang. Ledakan. Aura Chen Fan membumbung tinggi ke angkasa. Pada saat ini, bahkan awan-awan di langit malam pun memberi jalan kepadanya. Awan-awan itu terpotong oleh aura Chen Fan yang mengguncang langit. Ah! Percepat, 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 percepat. Memikirkan situasi Xiao Xiao saat ini, Chen Fan tidak dapat menahan amarah di hatinya. Chen Fan benar-benar menjadi gila saat ini, dan roh jahat di tubuhnya tidak dapat lagi ditekan. Awan di langit memberi jalan baginya saat ini. Hanya dalam 8 menit, Chen Fan tiba di Hunggar Jim. Bersambung.